Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas ringkasan mengenai perkalian pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya ya. Untuk mengawali pembahasan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan boleh sambil dibuka buku paketnya halaman 43. Nah, di sini ada satu contoh mengenai perkalian pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya. 25/6 dikali 25% ya. Kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa, dan persennya juga diubah ke pecahan biasa. 25/6 diubah ke pecahan biasa. 2 kali 6 12 tambah 5 17/6 dikali 25% itu yaitu 25/100. Kemudian kita kalikan 17 kali 25 425, 6 kali 100 600, maka menjadi 425/600. Kemudian kita sederhanakan 425 dibagi menjadi berapa dan 600 dibagi menjadi berapa oleh bilangan yang sama ya. Maka kita bagi 25 menjadi 17, 600 dibagi 25 menjadi 24. Hasilnya 17/24. Satu lagi contohnya yaitu 6% dikali 1/4. Nah, ini pecahan biasa ya, lebih gampang. Yang persen diubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/100 dikali 1/4. 6 dikali 1 6, 100 dikali 4 400, hasilnya 6/400. Kemudian kita sederhanakan 6 dibagi berapa dan 400 dibagi berapa oleh bilangan yang sama. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 400 dibagi 2 sama dengan 200. Maka hasilnya 3/200. Nah, itulah penyelesaian contoh dari pecahan campuran dengan persen ya, perkaliannya. Kita lanjut ke nomor 10 ya, bahasanya yaitu perkalian pada pecahan desimal. Di sini ada beberapa contoh dan contohnya itu beda-beda ya. Yang pertama, perkalian bilangan bulat dengan pecahan desimal. Nah, di sini ada contohnya 3 kali 0,5 ya. Langkah sederhananya yang paling mudah yaitu di sini ada pecahan desimal 0,5, maka kita abaikan dulu 0,-nya. Kita jadikan dulu menjadi satuan ya, 3 kali 5, maka hasilnya adalah 15. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa ada satu angka di belakang koma, maka kita terapkan ketika kita sudah mendapatkan hasilnya 15 ini ya. Jadi kita terapkan kembali komanya, satu angka di belakang koma, yaitu di sini ya, di tengah-tengah antara 1 dan 5 kita pakai koma, jadi 1,5. Itu cara paling mudah untuk menghasilkan perhitungan dari 3 kali 0,5. Yang keduanya, contoh 1,2 dikali 0,4. Nah, ini juga sama. Ketika ada bilangan 0, ya, kita abaikan dulu 0,-nya, jadikan dulu satuan. Ini juga sama, 1,2. Nah, komanya ini kita abaikan semuanya menjadi bilangan satuan asli ya. Jadi ini menjadi 12 dikali 4. Nah, ingat di belakang komanya itu ada berapa? Di sini 1,2, 1, 0,4, 1. Nah, kita ingat di belakang komanya itu ada 2. Langsung kita hitung 12 kali 4 sama dengan berapa? Yaitu 12 kali 4 sama dengan 48. Nah,
kita tadi ingat bahwa di belakang koma itu ada 2, maka kita terapkan ke hasil yang sudah kita dapat tadi. 48, ingat di belakang koma ada 2, 1, 2. Nah, maka di sini kita adakan nolnya ya, karena di belakang koma sudah ada 2, sedangkan di sini belum ada bilangannya, maka kita terapkan nolnya menjadi 0,48. Di sini contohnya ada nih hasilnya, yaitu 0,48. Itu cara yang paling mudah ya. Ingat, harus ingat komanya ada berapa di belakang komanya, angkanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh yang terakhir ya, 3,21 dikali 1,19. Nah, di sini perlu kita ingat kembali bahwa di belakang koma ada berapa. Nah, di sini 3,21 berarti komanya ada 2 ya, di belakang komanya 21. Ini di belakang komanya ada 2 juga, 19 ya, berarti menjadi 4 jumlahnya. Kita ingatkan terlebih dahulu. Lanjut kita proses penghitungannya, yaitu dengan cara mengabaikan komanya dulu menjadi satuan semua. Nah, di sini menjadi 321 dikali 119. Nah, kita proses perkaliannya. Sesudah mendapatkan hasil yaitu 38.199, maka kita ingat yang tadi di belakang koma itu ada berapa? Di sini ada 4 ya. Ingat ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kita simpan komanya. Menjadi hasilnya 3,8199. Itu contoh yang selanjutnya. Untuk yang contoh yang ketiganya, di sini ada perkalian 3 pecahan desimal. Nah, di sini ada 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21. Kita ingat angka di belakang komanya ada berapa dulu, hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya di belakang komanya. Kita jadikan satuan semua terlebih dahulu. 6 kali 3 kali 21. 6 kali 3 18. 18 kali 21 378. Ingat, kita terapkan komanya di belakangnya ada 4. 1, 2, 3. Nah, karena ada 4 di sini kita munculkan 0 karena tidak ada satuan lagi. Tambahkan 0, kemudian baru koma. Nah, di sini baru 0 koma. Jadi hasilnya 0,0378. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang keduanya, nah ini lebih lama ya, tidak apa-apa. Kita harus mengetahui juga 0,6 kali 0,3, 3 kali 6 18, 3 kali 0 0. Jadi hasilnya 0 kali 6 0, 0 kali 0 0. Maka hasilnya 0,18. Nah, di belakang koma ada 2. 0,18 dikali 0,21. Kita hitung dulu. 1 kali 8 8, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0. 2 kali 8 16. Nah, 2 kali 1 2, tambah 1 tadi 16, satuannya pindah jadi 3. 2 kali 0 0. Kemudian yang terakhir 0 kali 8 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. Kita jumlahkan 8 7 3 0. Nah, di sini ada koma ya, karena ada 4 angka di belakang koma, ada 4 angka. Di sini simpan komanya. Kemudian 0. Hasilnya 0,0378. Nah, itu mengenai perkalian pada pecahan desimal. Kita lanjut ke bahasan terakhir mengenai penyelesaian atau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Di sini ada soal nih. Aman menabung di bank sebesar 125.000 dengan setelah 1 bulan uangnya mendapat bunga 1%. Berapakah tabungan Arman sekarang? Caranya nih, kita mengetahui bahwa ada uang yang ditabung 125.000, sedangkan ada hasil bunganya itu selama 1 bulan 1%. Maka kita ketahui dulu 1% dari 125.000 itu berapa. Caranya kita kalikan 1 kali 1% kali 125.000, yaitu 1/100, kan pecahan biasa ya, diubah dulu, kali 125.000. Hasilnya
1 kali 125.000 dibagi 100, maka hasilnya 1250. Jadi baru kita jumlahkan antara tabungan dengan bunganya, yaitu 125.000 dan 1%-nya yaitu 1250. Hasilnya 126.250. Nah itu ya hasilnya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila belum, boleh diulang-ulang sampai paham. Untuk evaluasi ya, ada evaluasi diri 4 halaman 44 nomor 7 kalian kerjakan. Kemudian evaluasi diri 5-nya halaman 46 nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan nomor 7 ya, kalian kerjakan. Jadi ada 5 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.